Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ken Muhammad. Sama saya ada siapa? Bagian fotonya Rizky. Sampaikan saya ada siapa? Aku Desanto Lerama dengan NIM 2402470. Dan yang paling ujung. Aku Ririn Yuliandareda Putri dengan NIM 2455817. Kita dari kelompok 3. Menyaksikan. Menyaksikan. Action. Dah. Oke, di sini saya akan mau menjelaskan tentang pematokan. Jadi ini udah ada patokan A dan patok B. Nah, gimana sih caranya kita untuk menentukan si kapling-kapling yang akan kita buat atau titik-titik yang kita tentuin. Nah, di sini kita beranggapan dari patok A ke patok B itu luasnya 24. Nah, jadi berapa sih yang bisa masuk di kapling-kapling ke patok ini? Sedangkan di sini kita udah lurusin, coba lurus kamera ke patok A. Nah, di patok A tuh kita harus lurus dari patok A ke patok B. Nah, otomatis titik-titik yang kita mau tentuin itu harus lurus juga dengan garis yang udah ditentukan. Nah, kita misalnya mau titikin patok di patok 1. Biasanya juga muka kapling itu berukuran 6 meter ya. 6 meter. Ya. Nah, katakan di sini kita dari jarak titik A ke titik 1 itu atau patok A ke patok 1 itu 6 meter. Kita lurusin ya. Oke. Bisa kita dilihat ini harus lurus dengan garis yang kita udah tentuin. Misalnya, udah lurus belum? Udah ya. Oke. Nah, kita mau ngelanjut nih Ke patok 2. Patok 2. Berarti kita Makin atas dong ini. ya oke, kita mau lanjut nih ke patok kedua. Tinggal samain saja dengan ukuran yang sudah sebelumnya. Sini misalnya. Nah, sama caranya harus dilurusin. Tuh. Udah sih gitu saja untuk pematokan. Selebihnya mah selanjutnya ditulisin sampai patoknya selesai pas dengan sampai patok B gitu. Jadi kapling itu ukurannya kan 6 tadi ya. Ya. 6 Berarti meter. 24 bagi 6 aja. Nah, 24 dibagi 6. 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter, 6 meter. Jadi kita mendapatkan 4 patok. Gitu. 4 patok 4 ditambah- kapling dong. Ya, 4 kapling. 4 kapling berarti beberapa patok yang nanti di 5 patok. 5 patok yang akan dicantum. Gitu. Mungkin itu saja untuk pematokan. Kita lanjut ke selanjutnya. Pause aja. Oke, di sini kita akan melanjutkan ya. Kondisinya kita akan mematok suatu lahan dan lahan tersebut ada bangunan. Bangunan seperti ini. Oke, bangunannya seperti ini ya. Jadi terhalang dari patoknya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengukurnya? Dalam di sini tuh kita tentuin dulu titik tengah dari A Dan B-nya. Nah, titik tersebut itu namanya titik C. Titik C, ini titik C. Kita tentuin di sini ya. Dari titik C ini kita harus bisa ngelihat dari titik A ini harus bisa ngelihat titik C, dan di titik B ini harus bisa ngelihat titik C gitu. Gitu. Selanjutnya kita akan tentuin di mana A aksen berada. Kita tentuin di sini Di antara titik A dan titik C. Kita tentuin di tengah-tengah ya. Oke. Nah, gimana sih titik B aksen? Kita tentuin di sini nih. Di antara Sama. titik B dan titik C juga. Sama. Nah, sekarang kita tentuin di mana C aksen berada. Titik C aksen itu di tengah-tengah antara titik A aksen dan B aksen.
Nah lanjutnya ada titik A double aksen. Nah itu ada di bawahnya antara A aksen dan di sampingnya A. Nah harusnya itu lurus enggak ke mana? Harus Ya harus lurus. Nah harusnya itu antara titik C dan C aksen dan A aksen dan A double aksen itu harus sama angkanya, jaraknya. Nah, semisalnya nih kita ada kita ukuran couplingnya tuh 6 meter. Nah, kita tentuin patok satunya di sebelah ada double aksen. Misalnya di sini ya. Nah, tergambarlah untuk suatu patok yang udah ditentuin jikalau ada si bangunan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya ya. Mantap. Nah selanjutnya tuh kasus 3 itu sama aja kayak kasus yang kedua tadi, cuma cara penyelesaiannya yang beda. Kalau di kasus 3 ini kita naruh C-nya itu bukan di tengah-tengah kayak tadi. Ini naruh C itu lebih mendekati yang ke titik B. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Nah soalnya itu ini anggapnya A aksen ini patok 1. Nah di soalnya itu beranggapan soalnya nih nyari jarak antara A aksen ke patok 1. Nah caranya gimana sih Bang? Yang pertama itu ajarin dong Bang. Yang pertama itu kita ngukur dulu nih patok B dan patok C. Jaraknya berapa? Ukur Bang. Berapa tuh Bang? 12,5. 12,5. Nah, kita sudah menemukan rumus. Anggaplah saya menemukan rumus. Nah, rumusnya tuh kayak gini. B sampai C itu berapa jaraknya, lalu ada A sampai B itu berapa jaraknya, terus sama dengan X per A sampai, ini salah harusnya A sampai A aksen gitu. Nah tadi kan udah diketahuin tuh jarak B sampai C berapa, 12,5. Terus 12,5. Nah lalu dibagi A sampai B nya berapa? Sampai B-nya berapa? 30 ya? 30. Tulis 30 sama dengan X per A dibagi A aksen. Dari sini dia kesini berapa? 15. Nah tinggal dikali silang. Berarti 30X per 12,5 kali 15 atau bagi 15 sih? Bagi 15 kan? Berapa bang? kali 12 kali 15. Salah ya guys. Sorry. Harusnya tuh 12,5 dikali 15. Jadi kali silang guys. Iya. Berapa Bian? 12,5 kali 15 187,5. Nah ini X dipindahin dengan 0,5 per 30 dibagi 30 berapa Bian? 187,5 dibagi 30 6,25. 6,25. Nah hasilnya tuh segini, jadi antara jarak A aksen dan jarak A itu segini hasilnya. Hasilnya segini 6,25. Nah jadi kalau kita ada patok ya kurang lebih sama kayak yang kedua tadi, patok kalau ada patok 1 kalau ada patok 1 kita tentuin aja couplingnya di mana. Tadi kan udah ditentuinnya berapa tadi tuh. Di sini misalnya di patok 1, di patok 2 misalnya gitu. Iya. Ya guys, selesai, mantap. Mantap. Jadi ini adalah bidang sungainya. Kita akan menentukan
jarak dari sini ke sini kan karena kita mungkin nggak bisa nyebrang sungai, jadi kita untuk mengetahui berapa jarak dari B titik ke A ke titik C. C. Kita tandain. Kita tandain dulu Ini sini. titik A-nya dan ini titik B-nya. Di Ini titik C-nya. Nah, kalau udah buat titik C dan titik A dan titik C, kita buat titik B-nya. Di sini. Nah, setelah itu kita narik garis ke sini lagi untuk bikin titik D supaya ini kan ini udah Jalannya, siku nih, jalan. tarik sini ke sini kan udah siku. Nah, Ya, kita tarik lagi buat ke siku sini. lagi. Buat siku lagi. Nah, D itu bisa di mana aja teman-teman. Ya Yang bisa di penting sini. dia itu siku. Menyiku. Bisa di sini. Jadi kita ambil di sini. Nah, kalau sudah nanti kita tarik garis dari titik C ke C titik ke D D. untuk mengetahui X-nya itu di mana. Mungkin kita pindahin ke sini. Yes. Nah, jadi kita tahu nih titik X-nya di Titik sini. Nah, setelah kita mengetahui semua titik, kita bisa mengukur panjang dari Panjang dari titik B ke B. titik D itu berapa. Oh, D. Nah, didapat tiga setengah. 3,5. 3,5. Nah, dari Kemudian titik B ke titik X itu 5. 5. Nah, setelah itu kita cari dari titik A. A ke titik titik X itu X-nya. berapa? 9,3. 9,3. Nah, karena ini kita ngitung karena kita kan mengetahui nilai di sini tuh berapa. Nah, kita menggunakan rumus yaitu jarak dari B ke D itu berapa dibagi dari jarak B ke Baik. jarak ke X. Nah, dikali ya. Ya. Kalau nggak salah dikali. X. Dari jarak X ke X karena kita nggak tahu X-nya berapa dibagi dari jarak X ke A. X. Nah, tadi kita kan udah tahu ya dari B ke D-nya itu 3,5 dibagi dari B ke X itu 9,3 dikali X-nya kita nggak tahu dari X ke A itu salah teman-teman, maaf, yang dari X ke A itu 9,3 dari B ke X itu 5. Nah, setelah itu kita kali silang teman-teman. 35 dikali 93, yang 5 ini dikali X. Nah, kita bisa dari 3,5 ditambah 9,3 dibagi yang ini. Karena kan X-nya nggak ada, jadi diturunin aja 5. Nah, kita nanti dapat hasilnya berapa? 3,5 ditambah 9,3 sama dengan 6,8 dibagi 5 sama 1,36. Nah, jadi teman-teman kita mengetahui jaraknya dari titik A ke titik C itu 1,36. Seperti itu. Kami dari kelompok 3. sekian video penjelasan dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa untuk yang menunaikan.